nama saya Angelina Hampton dari SMA Santo Yakobus kelas 10 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Virus adalah mikroorganisme patogen yang hanya dapat bereplikasi di dalam sel makhluk hidup karena mereka tidak memiliki perlengkapan seluler untuk bereproduksi sendiri. Struktur virus corona. Virus ini termasuk ke dalam famili virus Coronaviridae ordo Nidovirales. Corona artinya mahkota dengan struktur berupa protein yang disebut spike pada lapisan luar virus. Virus ini memiliki diameter 65-125 nm dan termasuk virus RNA. Virus ini memiliki selubung berupa envelope dan membrane glikoprotein. Spike protein dari 2009 nCoV dapat menempel pada protein angiotensin convertin enzim 2 ACE2 yang terdapat pada sel epitel manusia. Lalu, bagaimana cara virus corona menyebar? Virus corona bersifat zoonotik, ini berarti virus pertama kali berkembang di hewan sebelum akhirnya menyerang manusia. Ketika sudah menginfeksi manusia, penyebaran virus corona bisa melalui droplet pernapasan, percikan batuk, atau bersin dari orang yang terinfeksi virus corona akan menempel di permukaan benda atau kulit manusia. Sehingga virus akan berpindah ketika manusia menyentuh benda atau melakukan kontak fisik dengan manusia lainnya. Kemudian, virus akan menginfeksi manusia ketika tangan yang terkontaminasi oleh virus menyentuh wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Ada 3 jenis sel dalam tubuh yang diduga menjadi target utama infeksi virus corona. Paru-paru merupakan target utama infeksi virus. Bukan hanya itu saja, infeksi juga bisa menyebar melalui membran mukus dari hidung hingga anus. Meskipun umumnya virus menyerang paru-paru, tidak dapat dimungkiri jika selalu berikut adalah cara mencegah virus corona. Cucilah tanganmu sesering mungkin. Sering-seringlah mencuci tanganmu dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol jika tanganmu terlihat kotor. Karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau antiseptik berbahan dasar alkohol akan menghilangkan virus yang terdapat di tanganmu. Terapkan teknik bernapas yang higienis. Ketika kamu hendak batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung dengan bagian dalam siku lengan atau tisu. Kemudian buanglah tisu sesegera ke dalam tempat sampah tertutup dan bersihkan tanganmu dengan antiseptik berbahan dasar alkohol atau cuci tangan dengan sabun dan air. Menutup mulut dan hidung ketika batuk dan bersin akan mencegah penyebaran kuman dan virus. Jika kamu bersin atau batuk dengan menggunakan tangan, boleh jadi kamu akan menularkan virus atau kuman ke orang lain yang kamu sentuh. Pertahankan jarak dengan orang lain. Cara pencegahan virus corona COVID-19 yang bisa kamu lakukan berikutnya adalah pertahankan jarak setidaknya 1 meter. 3 kaki. Di zaman sekarang, media elektronik penyampaian pesan lebih marak, sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan berita-berita terbaru. Karena itu tentunya masyarakat sendiri juga bisa menyampaikan berita-berita yang diamatinya ke dalam media elektronik atau sosial media. Berita yang disampaikan belum tentu bersifat akurat dan dipercaya, sehingga masyarakat lain yang membacanya akan mudah percaya. Oleh karena itu, kita harus berpikir kritis dan bertanggung jawab. Kita tidak boleh mudah terbawa berita-berita yang kurang dan kita juga harus bertanggung jawab menggunakan sosial media yang sudah tersedia bagi kita dengan tidak menyebarkan berita-berita palsu atau disebut juga dengan hoax. Virus corona adalah dengan langsung mengisolasi mandiri penderita tersebut. Kemudian kita harus berjaga jarak dengannya. Dan ketika penyakit semakin memarah, kita akan harus segera membawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatannya.
kita harus mendoakan keluarga kita agar keluarga kita sembuh. Memberikan semuanya pada kehendak Tuhan. Kalau keluarga kita tidak selamat, percayalah bahwa itu adalah jalan terbaik yang sudah Tuhan berikan. Upaya membina sikap kritis. Banyak membaca buku tentang media, mengikuti pelatihan dan pendidikan media, melatih diri untuk melihat dan mendengar tayangan berbagai media dengan kritis, bertanya dan banyak belajar dari orang-orang yang tahu dan berpengalaman tentang media. Keadaan Indonesia di tengah pandemik ini sangatlah parah, dikarenakan banyak sekali masyarakat yang belum bisa mematuhi protokol pemerintah. Terutama teruntuk anak-anak muda atau remaja, mereka masih sering berkeliaran di luar rumah sehingga jumlah kenaikan semakin meningkat. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani masalah pandemi COVID-19 ini adalah dengan memberlakukan PSBB yang sangat ketat. Begitu juga dengan protokol kesehatan yang memerintahkan kita harus selalu menggunakan masker, cuci tangan, berjaga jarak, mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Tidak boleh keluar dari rumah jika tidak ada hal yang penting, dan lain sebagainya. Usaha pemerintah belum sepenuhnya dibarengi oleh usaha positif masyarakat. Karena bisa dilihat dari bagaimana sifat keras kepala masyarakat Indonesia dan belum menyadari akan berbahayanya virus ini, maka tidak bisa dibilang bahwa semua masyarakat telah mematuhi. Bahkan ada pula buktinya saat melakukan demo. Pada masa-masa seperti ini, mereka tetap saja melanggar dan berkerumunan di depan gedung DPR. Pendapatku tentang para relawan adalah mereka sudah banyak membantu dan bersedia menyelamatkan kita. Saya sangat berterima kasih kepada mereka yang sudah tabah dan bersimpati membantu masyarakat di Indonesia ini, walaupun banyak yang belum mematuhi protokol kesehatan. Yang bisa saya lakukan untuk membela negara sebagai seorang pelajar adalah dengan mematuhi protokol pemerintah. Berdiam diri di rumah jika tidak ada hal penting yang harus dilakukan, belajar dari rumah, melaksanakan pembelajaran jarak jauh dengan alat yang sudah tersedia. Di zaman modern ini, kita harus memanfaatkan teknologi maju untuk mempermudah hidup kita. Seharusnya kita bersyukur kalau kita masih bisa belajar di masa seperti ini dengan menggunakan teknologi canggih. Usaha-usaha tersebut hanya membuahkan beberapa persen saja. Dilihat dari data dan tabel matematika, jumlah tingkat virus corona di Jakarta saja sangat banyak. Walaupun peningkatannya semakin hari semakin berkurang, tetapi bisa dilihat jika jumlah orang yang terkena sangatlah banyak. Di dalam kota Jakarta yang luasnya hanya sedang-sedang saja. Berikut adalah perkembangan orang yang terinfeksi virus COVID-19 selama 7 hari terakhir. Hari Kamis 15 Oktober 2020, banyak positif per hari 1.071 orang. Total penderita COVID 91.337 orang. Hari Jumat 16 Oktober 2020, banyak positif per hari 1.045 orang. Total penderita COVID 92.382 orang. Hari Sabtu 17 Oktober 2020, banyak positif per hari 974 orang. Total penderita COVID 93.356 orang. Hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, banyak positif per hari 971 orang. Total penderita COVID 94.327 orang. Hari Senin 19 Oktober 2020, banyak positif per hari 926 orang, total penderita COVID 95.253 orang. Hari
Selasa 20 Oktober 2020, banyak positif per hari 964 orang, total penderita 96.217 orang. Hari Rabu 21 Oktober 2020, banyak positif per hari 1.000 orang, total penderita COVID 97.217 orang. Dampak pandemi COVID-19 sangat menurunkan daya beli masyarakat, dikarenakan barang-barang kebutuhan kita menurun, apalagi banyak sekali pekerja yang di PHK karena perusahaan bangkrut. Seperti contohnya alat kosmetik. Kita tidak akan membeli alat kosmetik ketika kita hanya berada di rumah saja. Untuk apa menggunakan alat kosmetik tersebut? Lalu contoh lagi, perusahaan tempat bermain dan hiburan pasti akan ditutup karena anjuran pemerintah dan keadaan yang sedang tidak mendukung. Tidak ada orang yang akan bermain. Peran masyarakat dalam meningkatkan daya beli adalah dengan memproduksi barang-barang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti contoh, masker, hand sanitizer, topi corona, antiseptik, tisu, dan sebagainya. Begitu juga dengan menjual makanan, karena banyak sekali orang-orang yang akan membeli makanan di masa seperti ini. Tentunya dengan menjual secara online, kita akan lebih mudah mendapatkan pembeli dari berbagai tempat. Berikut adalah cara-cara meningkatkan kebugaran jasmani di era pandemi COVID-19. Yang pertama adalah dengan berolahraga dengan teratur. Lalu yang kedua adalah makan makanan bergizi. Dan yang terakhir adalah tidur yang cukup. Berikut adalah contoh bisnis yang bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19. Bisnis makanan. Semua orang butuh makanan apapun kondisinya. Karenanya, sektor ini pun bisa menjadi salah satu peluang usaha yang menjanjikan di masa pandemi. Terlebih selama pandemi, aturan menyatakan bahwa sektor usaha makanan tetap diizinkan beroperasi asalkan mengikuti peraturan. Lalu, ada jual pulsa atau paket data. Di masa penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, memunculkan juga peraturan belajar atau bekerja dari rumah. Hal ini menyebabkan kebutuhan akan internet meningkat. Kondisi ini menyiratkan bahwa bisnis penjualan pulsa dan paket data bisa menjadi sangat prospektif di masa ini. Jual masker. Penggunaan masker kini telah menjadi sebuah kewajiban bagi semua orang, bukan hanya untuk orang yang sakit, tetapi juga orang sehat. Berangkat dari situasi ini, menjual masker, kain pun bisa menjadi ide usaha yang potensial dijalankan selama masa pandemi. Jual hand sanitizer. Menjaga kebersihan dengan menggunakan hand sanitizer juga menjadi sebuah kewajiban saat ini. Penggunaan hand sanitizer dengan kadar alkohol tertentu diyakini ampuh membunuh kuman. Oleh karena peminatnya tinggi, maka bisnis ini juga dinilai potensial untuk diterapkan saat ini. Lalu bisnis sembako. Kebutuhan sembako ini sangat diperlukan oleh masyarakat. Di saat pandemi, peluang usaha ini cukup menjanjikan mengingat kebutuhan masyarakat akan sembako cukup tinggi. Saat ini toko sembako juga sudah bisa bekerja sama dengan perusahaan transportasi online. Sekian dan terima kasih.